Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Fedro Valencia akan menyampaikan materi tentang fungsi uang dalam Islam menurut apa yang telah saya pelajari dan menurut kesimpulan yang dapat saya tarik. Adapun uang yaitu sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun sosial. Uang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, dan agama. Oleh karena itu, Islam sebagai agama yang sempurna dan universal memberikan panduan dan aturan tentang uang, baik dari segi definisi, sifat, jenis, maupun fungsi. Definisi uang menurut Islam. Dalam bahasa Arab terdapat beberapa istilah untuk menyebut uang seperti nukut, warik, ain, fulus, dinar, dan dirham. Secara umum, uang adalah sesuatu yang digunakan sebagai alat tukar untuk memperoleh barang atau jasa. Uang juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk mengukur nilai atau harga barang maupun jasa gitu kan. Uang juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk menyimpan nilai atau daya beli. Di dalam Islam, uang harus memiliki nilai intrinsik atau nilai bawaan yang sesuai dengan berat atau kadar logamnya, seperti emas, perak, atau tembaga. Uang yang tidak memiliki nilai intrinsik disebut uang fiat, yang nilainya ditentukan oleh pemerintah atau otoritas moneter. Uang fiat tidak sesuai dengan konsep uang dalam Islam, karena dapat menimbulkan ketidakadilan, ketidakstabilan, dan ketidakseimbangan ekonomi. Adapun fungsi uang di dalam Islam, menurut perspektif ekonomi Islam, uang itu memiliki 3 fungsi umum, yaitu pertama sebagai alat tukar atau medium of exchange. Uang digunakan untuk mempermudah proses transaksi ekonomi, baik jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, atau lainnya. Uang menggantikan sistem barter yang membutuhkan adanya kecocokan kebutuhan dan kesediaan antara dua pihak yang bertransaksi. Dengan uang, transaksi menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Uang juga memungkinkan adanya spesialisasi dan pembagian kerja yang meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Islam, uang yang digunakan sebagai alat tukar harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti mudah dibawa, mudah dibagi, tahan lama, langka, dan memiliki nilai yang stabil. Uang juga harus digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti menghindari riba, gharar, maisir, zulm, dan israf. Sebagai fungsi yang kedua yaitu sebagai satuan hitung atau pengukur nilai atau unit of account. Uang digunakan untuk menentukan dan menyatakan nilai atau harga suatu barang atau jasa. Uang dapat memudahkan perbandingan nilai antara barang ataupun jasa yang berbeda. Uang juga memudahkan perhitungan dan pencatatan transaksi ekonomi, baik untuk tujuan akuntansi, perpajakan, atau statistik. Dalam Islam, uang yang digunakan sebagai satuan hitung harus memiliki nilai yang stabil dan tidak mudah berubah-ubah. Uang juga harus mencerminkan nilai real atau nilai intrinsik barang ataupun jasa yang diukurnya. Uang juga harus digunakan dengan jujur, adil, dan transparan, tanpa adanya manipulasi, penipuan, atau pemalsuan. Sebagai fungsi yang terakhir yaitu sebagai penyimpan nilai atau daya beli atau store of value. Uang dapat digunakan untuk menyimpan kekayaan atau kelebihan pendapatan seseorang atau kelompok. Uang memungkinkan seseorang atau kelompok untuk menunda konsumsi atau pengeluaran dan mengalokasikannya untuk keperluan masa depan. Uang juga memungkinkan seseorang atau kelompok untuk menghadapi ketidakpastian atau risiko ekonomi seperti inflasi, deflasi, resesi, atau krisis. Dalam Islam, uang yang digunakan sebagai penyimpan nilai harus memiliki nilai yang stabil dan tidak mudah berubah-ubah. Uang juga harus memiliki nilai intrinsik atau nilai bawaan yang sesuai dengan berat dan kadar logamnya. Uang juga harus disimpan dengan aman, halal, dan produktif tanpa adanya penyimpanan berlebihan atau ihtikar, penyembunyian atau disebut tadlis, atau penghamburan atau disebut tabzir. Bagaimana prinsip-prinsip penggunaan uang di dalam Islam? Pertama, itu kita ada mengenal bersedekah dan berinfak, di mana kita saling memberi dan menerima bagian penting dan dalam penggunaan uang
dalam Islam. Yang kedua, bertanggung jawab sosial. Uang yang digunakan itu untuk memperbaiki masalah sosial, membantu sesama saudara kita yang saling membutuhkan. Yang ketiga, manajemen waktu. Waktu adalah uang, oleh karena itu harus dikelola secara baik dan secara bijak agar tidak terbuang dengan sia-sia. Yang selanjutnya, bagaimana sih pengelolaan keuangan yang baik di dalam Islam? Pertama, ada 4 cara sih sebenarnya. Yang pertama, membuat anggaran. Dari keuangan yang kita miliki, kita harus membuat anggaran yang baik dan tepat apa saja yang perlu kita gunakan dalam uang yang telah kita dapatkan. Yang kedua, investasi yang bijak. Pilihlah investasi yang sesuai dengan tujuan dan kondisi keuangan kita. Yang ketiga, avoid impulse buying, yaitu membeli barang itu sesuai yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Yang keempat, bayar utang tepat waktu. Jika kita memiliki hutang kepada orang lain, hendaknya kita ketika sudah memiliki uang, kita harus segera membayarnya. Dan selain itu, di dalam Islam juga dikenal penghindaran riba, dan juga dalam penggunaan uang di dalam Islam ada penggunaan lain seperti zakat, sedekah, dan hal-hal lain yang juga berhubungan dalam pemanfaatan uang di dalam konteks Islam sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi pada hari ini, mengenai fungsi uang dalam Islam. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.